Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, siang hari ini kita kembali beribadah walaupun secara online. Kita percaya bahwa hadirat Allah, kuasa Allah, mujizat Allah dinyatakan atas hidup kita. Karena kita yakin setiap pujian penyembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan bertata di atasnya. Mari kita katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan. Kami rindu datang dalam hadirat. Mari katakan, ku datang Tuhan. Haleluya. Ku datang dalam hadirat-Mu, Perhiaskan
siang hari. Amin. Kami rindu masuk di dalam hadirat-Nya. Kami rindu mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Ini hati kami. Perkenankan kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, di dalam kekudusan-Mu yang menguduskan segenap hidup kami. Layakan kami Ya, sucikan dan mengagungkan Engkau siang hari. Bertahtalah atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada perkenanan Tuhan. Kasih setia Allah tercurah bagi kami semua, ibu-ibu yang mengasihi Engkau. Ini hati kami. Kami siap terus menyembah, meninggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak terima hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap di dalam penyembahan, kita tetap terus di dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan hati kita sepenuhnya untuk meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kita katakan, yang kusembah hanya Kau, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang kusembah, yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya
Dia Tuhan yang sudah melayakkan kita siang hari ini untuk terus di dalam pujian penyembahan dan terus di hadapan tahtanya yang kudus, dan oleh kuasa darahnya yang sudah menyucikan, menguduskan kita. Kita percaya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita yakin Allah Roh Kudus terus bekerja siang hari ini. Kita mau katakan dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati
tengah kondisi yang mungkin saat ini kami di dalam kelemahan, kami di dalam kesesakan. Namun Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti firman-Mu katakan di dalam Mazmur 9 ayat 10. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau alasan untuk kami hidup. Mari Ibu kita katakan, ku hidup karena anugerah. Haleluya. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu.
buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sampai pada hari ini kami tetap dalam keadaan sehat, semua bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus. Kami tahu itu semua anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih atas kesempatan ini juga. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Hadirlah ke dalam hati kami. Curahkanlah Tuhan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, firman-Mu dapat terus bertahta dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berikan dia kekuatan dalam menyampaikan agar kami juga dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat siang ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini saya bersyukur kalau saya diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kaum wanita dan pengurus yang lain yang mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 25. Kemenangan atas Moab dan Amon. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga?
Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini ketika orang Israel datang dari tanah Mesir. Engkau melarang mereka memasuki negerinya, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus dan semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk di pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas. Itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara.
barang-barang itu karena begitu banyaknya. Puji nama Tuhan Ibu-ibu, kita sudah membaca sebagian dari firman Tuhan yang terdapat dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 25. Saya akan memberikan judul dari firman Tuhan ini adalah tetap mengandalkan dan mencari Tuhan di saat kita takut. Ibu-ibu yang terkasih, kita pernah merasa takut. Pasti di antara kita ibu-ibu, kita akan mengalami rasa takut, rasa gemetar, rasa ketakutan yang luar biasa dalam kita menghadapi masalah. Itu wajar bagi kita sebagai manusia bahwa kita merasakan takut. Itu sama sekali wajar ibu-ibu ya. Karena rasa takut itu yang kita hadapi itu adalah suatu yang wajar bagi kita dalam kita menghadapi segala sesuatu yang lebih yang tidak bisa kita hadapi, yang tidak bisa kita lalui. Ketakutan itu pasti ada, seperti Raja Yosafat, dia takut sekali untuk menghadapi Bani Amon dan Bani Moab. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh takut. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kalau kita anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut, karena kita anak Tuhan, karena takut itu tidak dari Tuhan. Tidak. Kita sebagai manusia, kita boleh takut. Tapi, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan itu, ibu-ibu ya. Kita boleh takut sebagai manusia, kita takut. Mungkin kita takut menghadapi masalah, kita takut dalam menghadapi penyakit, kita takut dalam ekonomi, apalagi dalam keadaan seperti ini. Corona tidak henti-hentinya, kita PPKM, kalau kita mau kemana-mana kita harus bawa surat vaksin. Wajar saja sebagai manusia. Tapi sebagai kita anak Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan itu. Karena kalau kita hidup dalam ketakutan itu baru tidak berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita takut itu wajar sebagai manusia, kita takut. Karena Raja Yosafat pun dia takut dalam ayat 3 yang mengatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat seorang raja pun dia merasakan takut dalam menghadapi masalah yang dia mengalami rasa takut karena mau diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, di dalam rasa takut kita mau mencari Tuhan. Kita mau belajar seperti Raja Yosafat. Di saat kita takut, kita bingung, ada rasa ketakutan yang luar biasa dalam menghadapi masalah. Kita mau belajar seperti Raja Yosafat. Kita mau mencari Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau mengadukan segala masalah yang kita hadapi, persoalan kita hadapi, itu kepada Tuhan. Boleh kita, karena rasa takut kita mau berbicara kepada teman, sahabat. Tapi yang terutama pertama-tama kita harus mencari Tuhan. Kita ceritakan masalah kita, problema kita, penyakit kita, ekonomi kita, segala yang kita alami, yang kita rasakan, kita boleh ceritakan kepada Tuhan. Dan baru nanti kita boleh bercerita kepada teman untuk kita minta bantu doa, bukan untuk kita bercerita, untuk kita membuat masalah yang baru atau apa, tidak. Tapi kita mencerita kepada teman yang baik, teman yang satu gereja, atau kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, ketua kaum wanita, untuk kita minta bantu dalam doa. Karena kita tahu untuk menghilangkan masalah rasa takut kita ini, kita memang perlu seseorang, kita perlu sosok yang benar-benar mengerti akan kita, dan
kita tahu sosok itu adalah Tuhan Yesus yang sangat mengerti, yang sangat pengertian, yang sangat memahami akan kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mengandalkan Tuhan, dalam rasa takut kita, di dalam kebimbangan kita, di dalam problema yang kita hadapi, mungkin ya kita tidak tahu, beda-beda ya ibu-ibu, masalah saya, masalah ibu-ibu, satu persatu itu berbeda-beda. Tapi di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam rasa takut kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, seperti yang Raja Yosafat lakukan. Kita mau mencari Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, segala sesuatu rasa takut itu akan Tuhan ganti dengan sukacita. Ya ibu-ibu, dan kalau kita sudah menyerahkan semua kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Dan Tuhan akan memberi kemenangan-kemenangan kepada kita kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam pasal ini, ayat pasal 20 ini, ada beberapa poin yang kita bisa ambil dan kita bisa mengikuti cara Raja Yosafat untuk kembali membuat ketakutannya itu dia bisa lawan ibu-ibu. Ada beberapa kunci atau kekuatan yang harus kita ada di ayat 3 yang sudah kita baca tadi ibu-ibu ya. Walaupun takut kita tetap mencari Tuhan. Walaupun kita takut kita tetap mencari Tuhan. Itu kunci yang pertama ibu-ibu ya. Walau ya mungkin banyak ada ibu-ibu mungkin yang suaminya kena PHK atau yang punya penyakit yang berat, ada rasa ketakutan, ada rasa takut yang sangat-sangat membuat kita menjadi takut sekali, tapi kita tetap harus mencari Tuhan. Kita boleh mencari pertolongan kepada orang lain atau kepada sahabat. Ya, mungkin kita menceritakan, tapi kita tidak bisa menceritakan semuanya. Yang kita menceritakan, kita minta bantu dalam doa atau kita untuk menghilangkan sedikit beban. Tapi Raja Yosafat, dia tidak seperti yang mencari bantuan kepada sahabat, kepada teman. Dia tidak mencari itu, tapi dia mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Dia memilih menceritakan itu kepada Tuhan, mengatakannya itu kepada Tuhan. Karena kalau kepada Tuhan, kita tidak melihat masalah itu, tapi kita bisa melihat di balik itu pasti Tuhan ada memberikan jawaban. Jadi kalau kita ibu-ibu merasa takut, merasa seperti begitu banyak beban yang kita hadapi, tapi boleh kita pertama-tama kita menceritakan itu kepada Tuhan. Jadi di dalam rasa takut kita itu, kita harus tetap mencari Tuhan. Itu yang pertama ibu-ibu ya. Yang kedua, mencari Tuhan itu Raja Yosafat tidak dengan sendiri, tetapi mengajak seluruh rakyatnya. Raja Yosafat tidak mencari Tuhan dengan sendiri, tapi mengajak seluruh rakyatnya. Itu ada di ayat 3 dan 4 dan 13. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Di dalam kita rasa takut, ibu-ibu yang terkasih, jangan kita menghadapi itu sendiri. Kita boleh mengajak suami dalam takut, kita mengajak anak
untuk kita sama-sama berdoa untuk mencari Tuhan. Kalau kita sendiri bertindak sendiri untuk melawan ketakutan, ketakutan itu tidak akan hilang. Ketakutan kita itu akan tidak dapat kita kalahkan kalau kita sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman, kita bisa menghilangkan rasa takut itu karena kita ada sahabat, ada teman yang mendorong kita, bersama-sama kita mencari Tuhan. Jadi kita harus mencari Tuhan bersama-sama untuk melawan ketakutan yang kita alami. Kalau dalam rumah tangga, kita mengajak suami, anak-anak kita untuk berdoa bersama-sama, untuk kita bersama-sama melawan ketakutan itu, rasa takut itu. Tapi kalau kita dalam komunitas tertentu, misalnya di kaum wanita, kita boleh mengajak orang-orang yang tertentu yang bisa kita ajak untuk berbicara, yang kita bisa ajak untuk dia berdoa, berpuasa bersama-sama untuk melawan rasa takut yang kita alami. Itu yang Raja Yosafat lakukan. Yang kedua, tidak mencari Tuhan sendiri, tapi mengajak seluruh rakyatnya untuk bersama-sama mencari Tuhan, untuk menghilangkan rasa takutnya. Puji nama Tuhan ibu-ibu. Dan kita boleh juga belajar dari Raja Yosafat. Kita mau bersama-sama dalam komunitas yang baik dan komunitas yang benar. Kita dalam menghadapi rasa takut, kita bisa bercerita dengan sahabat kita dan kita mengajak dia untuk memberikan kekuatan. Kita sama-sama berdoa dan berpuasa. Yang ketiga ibu-ibu, Raja Yosafat berdoa dengan iman kepada Tuhan. Jadi poin yang ketiga adalah kita berdoa dengan iman kepada Tuhan. Itu ada di ayat 5 sampai ayat 11 ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu baca di rumah. Yosafat tidak berdoa dengan pasrah, tetapi dengan mengucapkan janji-janji Tuhan dalam doanya. Seperti yang ada di ayat 5 dan seterusnya sampai ayat 11. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Jadi Yosafat berdoa dengan iman ibu-ibu. Dan itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita rasa ketakutan, dalam kita merasa kegelisahan, kita punya problem, kita punya masalah, kita mau berdoa dengan Tuhan. Kita pakai dengan iman kepada Tuhan. Karena kita mempunyai iman masing-masing ibu-ibu ya. Kita mau lakukan itu dengan iman yang benar, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Kita tidak berdoa dengan pasrah, ya kehendak Tuhan yang jadi. Seperti itu ibu-ibu ya, boleh. Tapi kita memperkatakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, bahwa kuasanya luar biasa. Masalahku boleh ada, tapi Tuhanku luar biasa. Seperti itu ibu-ibu ya, kita melakukannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Yosafat, dan dia mendapatkan kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, Raja Yosafat percaya akan janji-janji Tuhan. Dia tidak dengan janji, ya mungkin tidak, tapi dia percaya dengan janji Tuhan. Itu ada terdapat di ayat 20 ibu-ibu ya. Mari kita baca di ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem,
Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Jadi Raja Yosafat percaya akan janji-janji Tuhan. Karena dia yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan Tuhan akan menjawab segala apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Mari kita juga sebagai ibu-ibu yang ada di rumah, yang dimanapun saja berada, mari kita mau pegang teguh, kita tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Walaupun kita belum pernah melihatnya, walaupun kita belum mendapat jawabannya, tapi kita yakin dan percaya akan janji-janji Tuhan. Itu iya dan amin. Haleluya. Yang terakhir, Raja Yosafat selalu bersyukur dan bersyukur di dalam dia merasa ketakutan itu, ibu-ibu ya. Itu terdapat di ayat 21. Mari kita baca ibu-ibu. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi di dalam rasa ketakutan kita harus tetap mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Bahwa selama-lamanya kasih setia Tuhan itu ada. Itu yang dilakukan Raja Yosafat. Karena Raja Yosafat selalu mengucap syukur, berdoa dengan iman, percaya akan janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan akan memberi kemenangan-kemenangan dengan cara yang ajaib bagi kita. Bagi bangsa Yehuda, bagi Raja Yosafat, begitu juga bagi kita. Kalau kita memang mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih kemenangan-kemenangan dengan cara yang ajaib. Raja Yosafat diberikan Tuhan kemenangan-kemenangan yang ajaib yang tidak terbayangkan oleh Raja Yosafat. Itu terdapat di ayat 22-25. Begitu dahsyatnya Tuhan yang berperang, bukan Raja Yosafat. Dia hanya melihat. Dia datang ke tempat yang Tuhan suruh datang, ke Gunung Seir itu. Dia melihat begitu banyaknya penumpasan, pemunahan, begitu banyaknya mayat-mayat yang sudah tergeletak di situ. Bukan dia yang melakukan, tapi Tuhan. Bani Amon dengan Bani Moab saling membunuh. Itu semua Tuhan lakukan. Tuhan berikan kepada Raja Yosafat dan mereka menjarah semua hasil keluarga dari Bani Amon, dari Bani Moab dan Mesir. Mereka menjarah semuanya, dari binatang-binatang sampai harta-harta milik mereka. Tuhan kasih kepada Raja Yosafat dan bangsa Yehuda. Itu karena Raja Yosafat mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan kita ya ibu-ibu. Kita boleh mengandalkan Tuhan. Tuhan akan melihatkan kemenangan-kemenangan yang akan Tuhan beri kepada kita. Walaupun kadang-kadang waktunya Tuhan itu beda dengan waktunya kita ya ibu-ibu. Tapi yakin dan percaya di dalam rasa ketakutan, dalam kegelisahan, khawatir yang kita hadapi ibu-ibu. Yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan jawabannya. Tuhan sudah berikan jalan keluarnya bagi kita. Karena kita harus percaya ya ibu-ibu, apapun yang kita alami, kita tahu itu tidak akan melewati dari kekuatan, dari kemampuan kita. Ada yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi itu tidak melebihi batas dari kekuatan kita yang Tuhan izinkan. Tapi marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Walaupun kita takut, tapi jangan sampai kita senantiasa hidup dalam ketakutan itu. Karena kita harus memiliki iman yang benar daripada Tuhan. Dan kita mau mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan ibu-ibu. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh berkenan di hadapan ibu-ibu. Dan boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ibu-ibu terkasih, terima kasih saat ini kita telah berada di akhir acara kita.
Kiranya ibu-ibu semua dapat diberkati oleh Tuhan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan siang ini Tuhan, ibu-ibu telah boleh berbakti dan memuji nama Engkau. Terlebih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman itu menjadikan kekuatan dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati ibu-ibu yang mendengarkan ibadah ibu-ibu pada hari ini ya Tuhan. Mereka boleh dapat berkat dan kekuatan selalu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami, ibu-ibu yang boleh beribadah mengikuti secara online. Tapi kami percaya nanti kami bisa bertemu lagi pada setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau berkati yang melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati dan cukupkan segala kebutuhan kami, kekurangan kami Tuhan. Segala macam yang kami boleh hadapi, tapi kami percaya kami boleh serahkan sepenuhnya pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini. Meskipun kami berada boleh beribadah melalui online, tapi kami percaya kami boleh dapat berkat dan kekuatan selalu dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah peraskan doa sembahyang kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.